Halo, selamat malam, Saudara Randy. Selamat malam, Katolik Protestan, Abang. Protestan. Silakan buka kameranya. Kita Oke. diskusi. Silakan, Abang. Ya, saya mau tanya teks di atas. Iya. Ya, saya mau tanya, Bang. Mm-mm. Kalau ajaran Allah sama Mamat itu penyesat atau tidak? Gelar penyesat itu dulu kita bahas. Dari situ kita bisa tahu apakah Nabi Muhammad itu penyesat. Oke. Dari situ enggak usah terlalu jauh kita melanglang buana gitu. Nanti jatuhnya penghujatan, apalagi kalau tanpa ilmu kan gitu. Nah, sekarang Yesus meminta kepada orang Yahudi agar waspada. Di luar Yahudi kan ada dua kelompok nih. Kristen, Islam. Itu yang Anda harus tahu dulu. Nah, menurut Yesus, datang penyesat itu memakai gelar apa? Apakah gelar Nabi Muhammad atau gelar Kristus? Itu dulu Anda harus catat, supaya Anda bisa meluruskan saraf-saraf di kepala. Jangan melahirkan sebuah konsep kebencian kepada sesuatu yang tidak berdasarkan gitu. Sekarang kita lihat di Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini bahaya ini. Jadi ada penyesat memakai nama Yesus bergelar Kristus. Gitu. Kalau saya lihat polanya, Bung, Kristen ini menyebar memakai nama Yesus dan mereka bergelar Kristus. Kristen ini bergelar Kristus, menyesatkan banyak orang. Orang Kristen ini kemana-mana memakai nama Yesus bergelar Kristus untuk mengajak orang lain masuk, menyesatkan banyak orang. Kenapa bisa sesat? Karena nanti dia ajarkan kita menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur bernama Kristus Yesus itu. Nah, apakah Anda sadar sampai situ bahwa penyesat itu adalah Anda? Itu dulu. Silakan. Tidak. Anda tidak sadar? Sekali Yesus Kristus, Yesus ya. Tidak ada. Maksudnya? Oke, cukup ya. Cukup ya, Bang. Maksudnya apanya yang cukup? Penyesat itu bergelar apa menurut Yesus? Kena deh. Kena langsung, kena ginjal melepuh. Hah? Itu bukan ninja itu, teman-teman. Itu bukan ninja. Itu pasukan tengah malam di jam 12 malam senyap, senjatanya linggis. Mau ngapain? Bongkar Alfamart. Bercanda. Jangan dalam hati. Itu cuma di kuping doang. Halo saudara sangkal diri. Ya, semangat malam. Ya, semangat malam. Abang silakan buka kameranya. Silakan. Ya. Mau tanya nih Bang Juma. Silakan. Arab nomor 27 maksudnya apa itu ya? Allah menjadikan iblis sebagai sembahan bagi orang-orang kafir, sebagaimana KPR 236. Tapi sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Betul sekali. Berarti Baca ayatnya. Baca ayat selanjutnya, Bang. Baca ayat selanjutnya. Baca. Maksudku selesaikan semua baca datanya itu. ya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang tidak dia kehendaki. Berarti penyesat lah. Betul sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan yang memang mau tersesat. Berarti Allah penyesat. menciptakan itu. Gimana? Berarti penyesat gitu maksudnya.
Oh enggak dong. Allah menciptakan iblis. Dengar dulu. Allah menciptakan iblis untuk menyesatkan siapa yang memang memilih untuk sesat. Tapi sesungguhnya Allah menyesatkan. Iya. Allah menyesatkan melalui apa? Melalui iblis ciptaannya. Iblis itu yang menyesatkan. Di sini tidak dituliskan itu. Oh, Anda nggak bisa memahami itu. Makanya baca ayatnya ku bilang kan. Kan datanya sudah sangat jelas di situ. Sesungguhnya Allah telah menjadikan iblis. Coba baca dalilnya. Tuh. Tidak ada di sini kata iblis. Masolang generasi. Inna ja'alna syaitan. Syaitan itu iblis, paman. Jadi sebenarnya yang menyesatkan siapa? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa? Iblis menyesatkan. Karena Allah yang menciptakan iblis. Jadi mana yang sebenarnya? Lu aneh Anda ini. Sama di sini ketik. sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Seharusnya kan dia kan betul. menuntun kepertobatan, bukan untuk menyesatkan Allah itu kan. Nah, tetapi Ini kok Allah jangan menyesatkan? lupa. Sahabat dulu. Jangan lupa ketika dikatakan seperti itu, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Allah memberi petunjuk kepada mereka yang mau menerima petunjuk. Allah menyesatkan mereka yang sudah pantas untuk sesat. Siapa mereka yang tidak beriman, yang tidak berakal? Maka mereka sesat. Berapa banyak dalil di dalam kitab saudara di mana Tuhan menyesatkan orang-orang, bahkan menyesatkan nabi-nabi. Jadi pantas Anda nggak kira-kira Bang Juma? Pantas nggak kira-kira kita kasih gelar penyesat ini? Oh, enggak dong. Belum. Allah itu memberi petunjuk. Sabar dulu. Kan di sini sesungguhnya Allah menyesatkan katanya. Menyesatkan orang-orang yang memilih sesat dengan cara apa? Menjadikan iblis sebagai pemimpin bagi mereka. Inna ja'alna syayatin. Lu baca dalilnya bosku. Tidak tertulis baca di situ. Baca ayatnya. Ya, aduh, jangan bodoh kali lah. Begitu. Oh, jangan gitu dong. Baca. Ganti aja Baca, temanya baca. Bang Juma. Ini belum Baca. dari ini. Oh, enggak dong. Ganti aja temanya. Bikin Enggak malu. dong. Oh, kamu yang harus malu. Belum Karena dari di itu. dalam Bible, dengar, dalam Bible, di dalam ini Bible sesungguhnya Allah menyesatkan siapa coba? Yang dia menyesatkan orang-orang yang harusnya kan memilih untuk menuntun sesat. pertobatan. Dia kan menuntun pertobatan. Allahu Akbar. Kemana sih? Masya Allah. Ganti itu temanya itu kena sendiri. Udah. Kamu Kena di jebakan bawah Batman. monyet. Kau nggak paham ilmunya. Itulah kalau monyet diskusi. Allah menjadikan iblis itu sebagai penyesat. Jadi iblis menyesatkan. Dan Allah membiarkan mereka sesat yang memang sudah pantas untuk sesat. Bahlul. Sederhana kok itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku iblis, memakai nama Yesus. Malam. Gitu. Silakan. Halo. Ya, Iya. malam. Malam juga. Silakan bang. Buka kameranya. Oke, baik. Halo abang, semangat malam, salam kenal. Ya, malam. Dari Katolik Protestan? Protestan. Oke. Ini ada tema bang, gelar si penyesat setelah ya. Gelar si penyesat adalah Muhammad. Di mana itu tertulis Iya. abang? Di mana tertulis? Karena sesuai dengan praktek Muhammad. Nggak harus tertulis. Kalau cuman karena kebencian itu nggak make itu bang. Silakan anda tunjukkan tertulis di mana. Melalui dia pasti banyak pengikut itu, yang sesat. Pasti banyak pengikutnya yang Kasih sesat. data Contohnya dulu bosku. Muslim.
Kasih data dulu, jangan menebar kebencian. Kasih data dulu. Muhammad Kasih data dulu, Bang. Jangan gitu. Jangan begitu. Sabar dulu. Muhammad ajarkan Monyet, dalilnya mana monyet? monyet Iya, mirip soalnya. kepanasan kah? Enggak, mirip aja, mirip. Jangan jadikan cacing kepanasan ya. Enggak. Cuman mirip aja sih. Emang muslim itu begitu. Malah monyet lebih ganteng dari Anda, pala. Maaf ya. Monyet lebih ganteng daripada cacing kepanasan. Saya minta dalil, Bos. Kalau ada dalil silakan. Tapi kalau nggak ada dalil, kasih dalil. Nggak boleh begitu. Jangan nebar kebencian. Nggak boleh. Contohnya Muhammad ajarkan Astagfirullahaladzim. Bidadari Jangan di surga menyebarkan itu kebencian namanya tanpa dalil. Jangan nyebar kebencian, Abang. Jangan. Kasih saya dalil dulu. 72 bidadari di surga itu termasuk penyesat juga. Bagaimana dengan Yesus yang menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya di surga? Dalilnya mana Matius Dalilnya 19. Matius 19 nomor 29. Aku udah tunjukkan. Mana buka. Aku udah tunjukkan. Matius 19 nomor 29. Kamu punya otak sama dengan Muhammad yang masih Jangan dalam gitu. sepatu, masih dalam tanah. Tidak boleh begitu, Bos. Tidak boleh begitu. Iya kan? Tidak Emang boleh begitu. begitu. Kasih dalil dulu. Terus? Kasih dalil. Jangan Jangan menebar jadi cacing kebencian. kepanasan. Jangan menebar kebencian. Kasih dalil Belajar kalau agamamu. berbicara. Belajar Enggak perlu anda belajar agama saya, tapi ketika anda bernarasi tentang sesuatu, kasih dalil. Agamamu baik, jadi Kalau saya mengatakan Kristen itu penyesat, dalilnya ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Saya ada dalil, Bos. Kamu cuman menuduh karena kebencian. Tak, kalau saya kasih dalil. Ajaran macam kayak setan itu maksudnya agama Itu kan kebencian. Itu kan kebencian, Abang. Itu kebencian aja. Sekarang saya berbicara dalil. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu dalil, Bos. Berarti penyesat itu datang memakai nama Yesus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristen ini Kristus. Dalilnya mana? Galatia 3 nomor 27, Kristen itu Kristus. Itulah Muhammad yang mati dalam. Loh, kenapa jadi larinya ke Nabi saya, Bosku? Yesus Terus tidak pernah menyentuh itu. Lari ke Tuhan Yesus. Yesus, lah kan ada dalilnya, Bos. Kan saya juga ada dalilnya. Mana dalilnya? Dalilnya Muhammad sekarang masih dalam Dalil. sepatu. Dalil kan kebencian aja. Aduh, gimana dong? Muka sudah jelek begini, yang ada cuma kebencian. Muka macam kayak cacing kepanasan. Waduh, rambut aja kayak sarang tawon. Gimana? Waduh. Manusia yang tidak layak cetak ini. Manusia yang gagal diproduksi tapi gagal. Di mana Rambut kayak sarang tawon. Di situ otaknya jadi sepatu. Menghina aja terus. Kau nggak ngaca mukamu itu. Kau lihat contohnya ini. Ngaca mukanya, Bang. Presiden Indonesia ini. Pantatku Sekarang lebih sudah ganteng dari Indonesia sudah mukamu, kacau. Bangku. Abang, pantatku lebih ganteng dari mukamu, jadi kamu nggak usah menghina. Menghina di situ. Jangan Jadi menghina, cacing kepanasan. Bos. Saya berbicara fakta. Rambutmu seperti sarang tawon. Sabuk kelapa rambut kau itu. Mukamu kayak orang hutan. Saya bicara fakta.
Tuh rambut tuh. Bagus kan? Kau punya Coba, rambut tuh coba, macam coba. kayak rambut babi. Lah itulah kau. Itulah kamu. Kau Menanggapi tuduhan dari oknum narasumber Kristen yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai penyesat, kita sebagai umat muslim tidak perlu reaktif dengan amarah jika mereka menuduh Rasulullah membawa ajaran sesat karena dianggap melenceng dari pemahaman mereka. Mari kita uji secara rasional menggunakan kitab mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW datang untuk menegakkan tauhid murni, menyembah satu-satunya Tuhan yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sekarang kita tanyakan balik, bukankah ajaran tauhid murni ini yang justru diserukan oleh para nabi terdahulu di dalam rumpun Abrahamik? Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 tertulis dengan jelas, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Bahkan Yesus sendiri dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 menegaskan kembali bahwa hukum yang terutama adalah mengesahkan Tuhan. Rasulullah SAW tidak membawa ajaran baru yang asing, melainkan meluruskan penyimpangan dan menyempurnakan risalah para nabi terdahulu. Beliau membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk menuju penyembahan kepada Sang Pencipta semata. Jadi menuduh Nabi Muhammad sebagai penyesat justru menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap benang merah nubuat dan pesan inti dari kitab-kitab para nabi terdahulu. Islam datang dengan dalil, kebenaran dan argumen yang kokoh. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Tetap tenang, kuatkan akidah dan jawab dengan ilmu. rambut babi. Iya pastilah kau, karena dalam tubuhmu ada daging babi. Ya, Tiap enak. hari kau makan daging babi itu kau akui. Makanya mukamu mirip. Sudah muka jelek, ya, dekil, hitam, kayak orang hutan, miskin lagi. Otak juga tidak ada. Miskin lagi kan begitu. Otakmu juga tidak ada. Maka Aku minta data, pikiranmu dalil penuh nggak dengan ada, tai nggak cacing. ada dalil. otakmu Coba. penuh dengan tai cacing. Nggak apa-apa daripada hidupmu kayak kerah. Dibilang Itu manusia lagi, bukan, dibilang monyet juga bukan. manusia. Ih, ngeri kali, ngeri kali. Bagus kok otak penuh dengan tai babi. Muka itu harusnya kau menyesal hidup tuh. Karena dibilang manusia nggak mirip manusia, lebih tepatnya Kamu lihat disebut orang ini. monyet. Panas sekali. Monyet yang bisa bicara. Udah ya, Bos, saya apa turunkan dulu ya ini? bang ya. Saya ngeri Bos, lihat apa mukamu, dulu? seram, seram kali wajahmu, kayak kerah orang hutan. Hei, hei, maafkan daku. Diri dulu aja ya, kamu aja sendiri, bukan teman-temanmu, kamu aja. Kau telah berbicara tentang nabiku tanpa kebenaran, tanpa hak. Ya, Kau bicara seenaknya gitu. Halo, Halo, semangat malam. semangat malam. Itu orang Papua tadi kan dia lebih ganteng daripada kau Zuma. Kamu Saya- aja pakai masker terus. Saya tidak Coba buka menyebut, maskernya, berani nggak? saya Oke, tidak sebentar, menyebut Bos. wilayah bosku. Saya nggak Udah, menyebut kamu wilayah. Kau yang menyebut wilayah gitu. Dan kau lihat sendiri, matamu rusak kah? Lihat mukanya begitu. Dewa masker gigi boneng. Itu sembahanmu sempaknya udah 2000 tahun nggak pernah kau ganti. Kamu nggak malu? Pengikut Nabi Kabul. Omkem kamu main pin, omkem kamu main pin. Fitnah lagi, fitnah lagi. Yang cabul itu yang sudah 2000 tahun tidak pakai busana itu cabul. Yang mau bertanya tadi, saudariku yang mau bertanya silakan DM saya ya. Pertanyaannya nanti kalau Ini ada apa ya? maksudnya ada apa enggak? Ini dalam hal apa dulu gitu? Oh, diskusi lintas agama bang. Iya.
diskusi tentang agama gitu ya. Iya, lintas agama, betul. Jadi kan ada 3 nih, ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Kan yang pertama itu Yahudi dulu, habis itu Kristen, habis itu terakhir Islam, kan gitu ya. Nah, Yahudi termasuk Yesus di situ itu menasihati orang-orang Yahudi pada zamannya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Nah, siapa yang datang setelah Yahudi, di luar Yahudi, yang datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus? Menurut Anda siapa? Enggak, sabar dulu. Maksudnya penonton ini bilang nggak ada ilmu ke apa, bocil ke apa, Jangan peduli dibawa. bodoh-bodoh. Kena di jantung, langsung kena di jantung, teman-teman. Halo, semangat malam. Halo, Iya malam. Katolik Protestan, Kristen bang. boleh buka kamera, silakan bang. Abang buka masker dulu ya. Buka kameranya bang, silakan. Saya buka kamera, kita cerita tentang agama. Buka masker ya. Nggak perlu, Anda pakai masker aja nggak apa-apa. Ya, mulut abang itu bau kalau pakai masker. Oh, saya bukan pemakan Bau, babi, Bang. alhamdulillah. Saya bukan pemakan babi. Mulut Anda itu jaraknya cuma 1 senti dari hidung. Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Leo masih curhat deh. Wih. Pak Leo-nya masih curhat dia. Masih ngamuk-ngamuk dia sendiri di komen. Wih. Jangan dulu dengan seperti itu kamu ah. Aku ngajak Ini, senyum apa? Saya mau klarifikasi aja cuma. Apa itu, Bos? Begini cuma. Apalagi? Tadi kan diskusi tadi oleh teman-teman mengatakan suara saya hilang. Iya emang. Aku juga teriak. Oke. Abang nggak dengar. Kenapa? Sengaja kah? Oh ya. Sengaja nggak mau dengar Nggak usah. saya. Jangan curiga ya. Terus kenapa nggak Jangan ada terlalu suaranya? curiga. Dengarkan. Apa itu? Tidak mungkin kalau semua sudah berteriak dan saya tidak mendengar. Tetapi saya mau berbicara tentang kelemahan saya dulu ya. Saya akui bahwa signal saya di sini ya. Bukan cuma saya. Signal saya. Oke. Oke. Di kompleks saya begitu. Jadi ada pada saat-saat tertentu, mungkin pada beban puncak, makanya penggunaan bandwidth itu saling tarik-menarik. Ya. Sehingga kadang-kadang bisa drop, kadang-kadang bisa baik gitu ya. Iya. Yang kedua, soal perangkat. Cuma saya mau tanya kamu, apa kamu live streaming lewat komputer? YouTube. Komputer enggak? Betul HP. itu. Pakai Jadi HP. betul kan? Ya, betul ya dugaan saya gitu. Tapi dengan menggunakan perangkat komputer kan, untuk live streaming kan, betul nggak? HP. Oh, Aku jadi HP, kamu Bang. jadi kamu menggunakan linknya YouTube juga sekaligus dengan TikTok begitu? Live streamingnya? Iya, betul. Oke, baik. Ya, sudah clear ya. Oke, Suma. Pertanyaan terakhir. Apakah serius kamu memperingatkan saya bahwa suara saya tidak terdengar? Dan kalau kamu sudah memperingatkan saya di menit keberapa? Kalau boleh tahu, kamu memperingatkan saya. Iya, mungkin kurang lebih 10 menit terakhir. Sampai saudara memutuskan diskusi kita. 10 menit Lama terakhir. itu. Yes, lama. Bahkan Nah, sampai makanya Anda di ngomong 10 sendiri pun masih tidak ada suara. Setelah saya turun, Anda ngomong sendiri nggak ada suara. Orang pada ngetik di bawah nggak ada suara.
Lo kok cuma tahu saya ngomong sendiri? Padahal Iya, karena saya sudah turun. Saya lihat di HP ku yang satu. Oh ya, thank you. Saya suka ini ya. Baik. Yang saya mau clearkan begini cuma. Tadi kamu bilang kan kurang lebih 10 menit cuma tidak mendengar suara saya. Nah, Iya. yang saya mau tanyakan, maaf ya, saya ulangi ya. Di 10 menit itu, di menit keberapa saya kehilangan suaranya? Apa Mungkin sebelum di 10 menit menit itu? setelah 10 menit. Mungkin menit ke-7 sebelum saya keluar. Sebelum Anda putuskan. Oh, jadi antara 1 menit pertama ke-7 masih terdengar suara saya? Enggak kedengar. Oh, sebelumnya iya. Tapi kurang lebih 10 menit setelah Anda memutuskan saya, itu enggak ada lagi suara. Oke. Cuma kamu kan punya rekamannya. Ada. Betul nggak? Oke. Tolong, saya tidak, kalau kamu memberikan utuhnya, saya suka. Tetapi kalau kamu mau memberikan potongan di mana suara kamu semua bersuara dan memperingatkan bahwa suara saya tidak terdengar, silakan bagian itu aja kalian atau semua kirimkan kepada saya. Boleh Dan nanti. saya membuat Teman bikin PT pasti muncul itu. Iya, Bang. Oke. Saya mau mengatakan di sini cuma, kalau memang itu kesalahan saya, yang pasti itu bukan satu kesengajaan dari saya. Konyol dong kalau saya menghilangkan suara saya. Kan begitu. Nah, justru saya curiga lah Suma malah yang melakukan ini. Ternyata setelah diklarifikasi tidak seperti itu. Ya. Teman-teman dari Bang Suma yang menyampaikan itu kepada saya. Jadi berterima kasihlah kepada mereka. Oke. Nah, andaikan itu seperti itu, ya Suma, saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau itu terjadi karena masalah jaringan. Tetapi kalau Suma sudah menyampaikan dan memberikan peringatan dan ternyata saya tidak mendengar dan bukti rekamannya ada, saya akan minta maaf kepada Bang Suma. Oke, kita masih bisa melanjutkan diskusi-diskusi kita ya. Oke. Nah, bagi saya Suma nggak perlu panjang-panjang, per topik aja tentang Allah. Oke, nanti berikutnya mungkin besok atau lusa, ayo kita diskusi kenapa kok Allah itu mau menyatakan diri ya sebagai menjadi manusia. Berikut lagi tentang penebusan supaya kan enak semua ya. Karena apa? Teman-teman ternyata pengikut Suma itu juga mau menyimak apa yang kita bicarakan. Kan begitu, kalau boleh seperti itu semua ya, per topik aja. Kalau borong sekaligus ya, besok kita kehilangan bahan untuk berdiskusi. Silakan. Iya, saya ikut aja Bang, kan yang menentukan tema kan Abang, saya ngikut aja. Apa yang Pak Leo ingin bahas saya ikut aja. Kayak tadi bahas tentang esensi, saya ikut aja. Nggak mesti saya harus sesuai dengan keinginan saya. Pak Leo mau bahas apa, saya ngikut. Kalau mau bahas tentang esensi, silakan. Mau bahas penebusan, silakan. Bagi saya, itu Pak Leo lah yang menentukan itu. Dan satu hal lagi, kalau misalnya ada kegiatan seperti ini, sekiranya bisa teman-teman Kristen naik di komalnya Pak Leo, ya silakan aja dinaikkan, biar kita diskusi melalui ini, kan gitu Bang. Oke, jadi Suma sekali lagi saya katakan ya di sini, ini pernyataan saya. Saya tidak akan bergeming dari tujuan saya untuk masuk di Komal Suma, ya, bahwa saya ingin membangun tali silaturahmi dengan Bang Suma. Pasti Bang Suma ingatkan pernyataan saya. Kan begitu. Iya. Nah, saya tidak bergeming dari situ meskipun juga saya mengalami kekecewaan. Tapi itulah saya tidak mau mengingkari dengan apa yang saya katakan. Begitu. Nah, dalam rangka itu
meskipun sudah beberapa kali terjadi pertentangan yang sebenarnya pertentangan tidak perlu, saya tetap coba aja hadir di Komal Suma ini. Ya, saya juga berusaha untuk memenuhi keinginan para pengikut Suma. Begitu. Meskipun motif kita berbeda ya Suma. Saya tegaskan aja itu. Saya tetap hadir sebagai seorang Kristen yang percaya sepenuhnya terhadap Injil, dan Injil adalah kabar baik. Saya tetap ada motif itu, bukan untuk membawa satu hal yang nanti menyakitkan atau menyakiti Bang Suma. Enggak. Visi saya cuma itu Suma. Bukan untuk kalah menang, nggak peduli saya. Anda mau mengatakan saya kalah atau apapun itu, bukan itu. Saya tidak akan terpengaruh dengan itu. Saya juga tidak akan terpengaruh dengan segala bentuk typing-typing, ya, di bawah yang membuli saya. No, saya tidak hadir untuk itu. Saya hadir adalah untuk membicarakan, menyampaikan, membenarkan, ya, dari apa yang dikatakan oleh Injil. Dari apa? Dari upaya-upaya, mau semua, kalau saya harus katakan ini, dari upaya-upaya penyelewengan, menghilangkan makna, lari daripada tujuan. Saya hadir untuk itu. Ya, itu sudah menjadi kewajiban saya. Demikian juga semua kan, pasti tidak rela jika ada yang mencoba memfitnah ajaran semua kan, begitu kan? Betul. Iya, sepakat ya untuk itu. Nah, jadi Iya, kita sepakat. berdiskusi bukan bicara tentang bukan berdiskusi tentang iman. Iman nggak bisa didiskusikan cuma menurut saya. Iman itu kan suatu penyerahan total dari hidup seseorang kepada sosok yang diimani. Yang kita diskusikan adalah kritik tekstual. Diskusi artinya adu pendapat, bukan soal keimanan. Teman-teman sekalian, pertanyaan ini sangat cerdas dan langsung menghujam ke akar sejarah teologi. Siapa sosok dari luar Yudaisme atau yang bergerak di wilayah non-Yahudi yang datang menyebarkan ajaran dengan nama Yesus dan menekankan gelar Kristus? Dalam kacamata analisis sejarah Kristologi, jawabannya merujuk kepada Paulus dari Tarsus atau yang awalnya bernama Saulus. Mari kita bedah datanya secara objektif. Yesus sendiri atau Nabi Isa alaihi salam menegaskan dalam Matius pasal 15 ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Artinya, misi asli Yesus adalah misi internal Yahudi, menegakkan hukum Taurat dan menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, setelah masa Yesus muncul Paulus. Beliau adalah seorang warga negara Romawi yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus secara fisik. Juga bukan bagian dari 12 murid utama. Paulus kemudian mengalihkan fokus dakwahnya keluar dari tanah Yudea, masuk ke bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa kafir di wilayah Yunani dan Romawi. Disinilah titik baliknya. Di dalam kota Antioquia, kota di luar wilayah Yahudi, istilah Kristen atau pengikut Kristus pertama kali disematkan. Seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, Paulus membawa nama Yesus namun mengemasnya dengan gelar Kristus. Dalam konsep teologi yang baru, menghapus kewajiban hukum Taurat, mengenalkan konsep penebusan dosa lewat penyaliban dan mengajarkan Yesus sebagai anak Allah yang bersifat ilahi. Maka jika kita runtut sejarahnya, sosok yang memformulasikan ajaran Yesus Kristus hingga menjadi agama universal di luar pagar syariat Yahudi, tidak lain adalah Paulus. Itulah mengapa para pakar sejarah Barat pun menyebut ajaran ini sebagai Pauline Christianity, kekristenan gaya Paulus. Yang berbeda dari ajaran murni Yesus yang asli. Kita harus paham sejarah ini agar tidak mudah dikelabuhi. Karena itu iman adalah satu hal yang hakiki, yang tidak dapat kita salah-salahkan. Lalu apa? Yang kita uji adalah tekstual. Silakan Jemaat. Oke. Jadi ketika berbicara tentang keyakinan,
keyakinan kita itu akan terurai melalui pembicaraan kita. Seperti contoh sederhana yang tadi Bang Leo pertanyakan kepada saya tentang Allah, Zatullah atau Zat Allah, dan saya menjelaskan itu. Itulah iman. Iman yang berlandaskan terhadap item-item keilmuan atau disiplin pengetahuan. Mengantarkan manusia itu ngerti tentang iman, kepercayaan diri sendiri, berlandaskan dengan akal. Berbeda dengan iman yang dibangun oleh saudara Leo, di mana saudara Leo tidak sampai pada level iman. Itu hanya ada level kepercayaan doang. Anda percaya Yesus Tuhan, tapi itu tidak sampai ke iman. Iman itu adalah sesuatu yang absolut, menjadi sebuah kebenaran mutlak yang bisa difilter melalui akal. Tapi kalau yakin dan percaya, ya itulah Bang Leo terhadap ketuhanan Yesus. Makanya Anda mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, tidak terbatas. Faktanya Yesus terbatas, berarti dia bukan Tuhan. Tapi tetap aja diimani, dipercayai, diyakini. Artinya itu bukan sampai pada level iman. Itu hanya diyakini tok. Karena yang disebut iman itu adalah kepercayaan yang bersumber dari kebenaran akal dan wahyu. Itu mutlak, nggak bisa tidak. Nah, jadi kalau saudara saya ini mengatakan iman tidak bisa didiskusikan, keliru. Justru Kristen adalah iman, Islam adalah iman. Namun di antara dua kelompok yang mengaku beriman ini, ada satu yang memiliki iman yang benar-benar absolut. Ada juga yang hanya berlandaskan kepercayaan, keyakinan saja, atau bahasanya aliran kepercayaan saja, tetapi supaya tren ikut-ikut mengaku sebagai orang yang beriman. Padahal tidak ada itu. Yang memiliki iman itu hanya umat Islam doang. Kalau Kristen hanya pada level kepercayaan. Jadi Kristen itu adalah aliran kepercayaan, aliran keyakinan. Tidak ada iman di situ. Iman hanya milik Islam. Begitu Bang Leo. Silakan. Baik, kita diskusi semua ya. Bagi saya iman itu tidak mungkin dapat didiskusikan. Kenapa? Itu bicara hak yang paling mendasar, hakiki dari setiap orang. Oke? Bagaimana mungkin semua mendiskusikan ya suatu kepercayaan yang merupakan sudah final bagi seseorang. Kenapa final? Ya sudah menjadi keyakinan. Namanya yakin. Apakah semua membantah keyakinan orang? Logika apa yang semua akan pakai untuk membantah keyakinan orang? Apa ukuran keyakinan itu bagi semua? Apakah semua punya parameter untuk mengatakan keyakinan, menyatakan keyakinan orang itu dalam dia bertuhan? Kalau dia bertuhan kepada batu, mau disanggah? Kalau dia menganggap batu itu punya kekuatan melebihi kekuatan yang ada pada dirinya, dan dia menganggap batu itu mungkin dapat memberikan pertolongan bagi dia. Kalau dia beriman kepada pohon, ya, kalau dia beriman pada gunung, itu keyakinan hal yang paling mendasar yang tidak bisa kita gugat dengan apapun itu, termasuk dengan logika kita. Itu keyakinan dia, hak asasi dia. Bagaimana kamu membawa itu pada suatu diskusi? Itu konyol justru bagi saya. Ya. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, dia ateis. Itu juga keyakinan dia. Nah, makanya mungkin kita akan kita mungkin agak berbeda ya memahami tentang keyakinan. Orang tidak bertuhan juga yakin kan? Punya keyakinan. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Apakah semua mau membantah itu? Untuk mendiskusikan orang yang tidak percaya Tuhan, ya, untuk mendiskusikan keyakinan pada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi keyakinan jangan cuma dibatasi pada pengertian orang yang beragama. Ya, orang tidak beragama, orang naik ke gunung, bertapa di sana, karena dia yakin bahwa gunung itu memberikan suatu kekuatan bagi dia di luar ya kemampuan dirinya. Banyak macam.
kepada keris, yaitu keramat. Itu keyakinan. Bagaimana mau menguji itu? Bagaimana mau mendebatkan itu? Yang kita diskusikan adalah tekstual. Ya, apa yang tertera dalam kitab kita. Kalau misalkan semua mengatakan, ya, bahwa yang punya iman, ini konteks semua ya, bukan saya. Kalau semua mengatakan, contoh, orang Kristen tidak punya iman, cuma Muslim yang punya iman. Saya bertanya, bagaimana dengan penghafal Quran? Bagaimana dengan hafiz Quran? Tanpa memperdulikan artinya, yang penting hafal. Berarti itu sama aja kan? Imani aja, hafal aja. Imani aja, hafal aja, yang penting hafal. Itu sudah ibadah, meskipun saya tidak tahu apa artinya. Sama kan? Sama kan? Imani aja. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang bilang imani aja? Imani aja. Apa seperti itu? Oke. Baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai iman, artinya kita bermuara di atas keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan itu dibangun oleh adanya logika selaras dengan pewahyuan. Orang Kristen boleh mengatakan dirinya punya iman, Islam boleh mengatakan dirinya punya iman. Lalu tolak ukurnya apa? Ya akal dong. Karena yang tertinggi pada diri manusia itu bukan kepalanya, tapi akalnya. Segala sesuatu unsur dan unsur segala sesuatu itu bisa dimanifestasikan berdasarkan logika sehat, akal sehat. Nah, jadi ketika Anda mengatakan iman itu tidak bisa didiskusikan, itu kekeliruan yang besar. Anda hanya bisa secara kontekstual apa yang tertulis. Dari situlah kemudian iman itu bertumbuh. Contoh misalnya, ketika Anda beriman dan percaya, yakin Yesus Tuhan, pencipta yang turun ke bumi. Landasan pijakan ini kan tidak terurai oleh kitab suci yang Anda anggap suci, kan gitu. Tetapi itu hanya untaian sugesti yang berasal dari doktrin dan dogma. Yang justru doktrin dogma ini bertentangan dengan logika sehat Anda sendiri. Berbeda dengan Islam. Makanya saya katakan iman itu cuma ada di Islam. Tidak ada hubungannya dengan orang yang menghafal Quran, lalu kemudian mereka tidak bisa mengartikan Quran itu. Itu simple, sederhana yang kayak begitu. Orang yang menghafal Quran, orang yang membaca Quran tidak mengerti bacaannya, tinggal baca terjemahannya. Tetapi pada prinsipnya mereka telah melakukan sesuatu pada diri mereka, percaya kepada Allah bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Terkait dia tidak ngerti artinya, tinggal baca terjemahan. Yang jadi permasalahan adalah ketika mereka mengerti terjemahan, mengerti original teks kitab mereka, tetapi mereka menyembah makhluk. Ini yang saya katakan hanya kepercayaan doang, hanya berasal terhadap doktrin doang, tidak sampai kepada level iman. Itu ada orang bisa baca Quran tidak ngerti artinya, apakah kemudian batal Tuhan menjadi Allah itu menjadi Tuhan? Enggak. Tetapi orang bisa baca terjemahan, bisa baca original teks, Yesus tetap aja bukan Tuhan. Itu fakta itu. Orang Islam menghafal Quran, bisa baca Quran, tidak ngerti, Allah tetap Tuhan. Orang Kristen mengerti terjemahan, mengerti original teks, Yesus tetap saja bukan Tuhan. Jadi beda, jauh beda laksana langit dan bumi antara Islam dan Kristen. Islam ada pada tataran iman, Kristen ada pada tataran aliran kepercayaan. Itu nggak bisa dibantai itu. Jadi kalau saudara mengatakan, oh nggak bisa kita mendiskusikan iman, justru kita lahir dan hadir di sini untuk memperdebatkan iman yang benar itu apa.
Kemungkinan ketakutan saudara membahas tentang iman karena iman Anda tidak berlandaskan terhadap pilar akal. Tidak terdeteksi oleh akal iman Anda itu. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Sementara imannya umat Islam terurai dengan akal. Waliyatazakkara ulul albab. Yang bisa sampai ke Islam hanya orang yang berakal. Dan orang yang masuk Kristen, maaf, adalah orang yang mati akal. Itu fakta real. Hadirkan orang yang ahli dalam ilmu logika yang bisa berhadapan dengan saya untuk membantah pernyataan saya bahwa untuk masuk ke dalam agama Kristen logika harus mati, nggak boleh berakal. Itu fakta, itu real. Silakan. Baik, begini semua ya. Memang sudah karakter Anda saya lihat ya, sangat frontal. Meskipun kadang-kadang Anda mencelakakan diri sendiri dengan gaya Anda yang terlalu frontal dan memaksakan. Nah ini ya, teman-teman yang justru melakukan playing victim, memaksakan. Apa yang semua katakan, dipaksakan itu menjadi suatu kebenaran. Ya. Saya pikir itu sangat celaka ya, orang kalau terlalu frontal bernafsu, justru dia kehilangan akalnya sendiri. Saya masih konteks pada iman, saya belum masuk kepada Yesus Kristus yang saya imani. Ya, saya akan betul-betul membuat suatu pernyataan dan pernyataan itu dapat dipegang, dapat kita jadikan sebagai suatu bahan ya dalam membuat suatu narasi ya tentang iman itu. Tetapi saya ingin betul-betul menggali dari Summa gitu, menurut keyakinan Summa. Ya, saya bentar ya teman-teman. Saya sebenarnya mencari informasi sih. Ya, apa sih yang diimani? Apa maksud iman menurut Muslim? Karena apa? Saya mencari informasi untuk mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Summa. Karena Summa bilang bahwa iman itu bisa didiskusikan. Nah, dari informasi yang saya dapat, saya mau tanya ke Summa. Summa, iman itu di mana sih? Iman itu ada di mana? Di hati atau di pikiran? Iman itu Ntar dulu Summa, saya tanya. Oke. Ini bicara hal yang paling mendasar dan hakiki ya. Iya. Iman itu ada di hati atau di pikiran? Oke. Itu aja, silakan. Baik. Jadi iman itu ada di pikiran, tembus ke hati dan teraplikasi dengan tindakan. Itu mutlak, gak bisa terpisahkan. Jadi kalau ada iman hanya di hati bukan di pikiran, itu cacat. Kenapa? Orang bisa aja percaya, meyakini bahwasanya kancing baju itu bisa mendatangkan sesuatu manfaat, bisa kemudian memberikan mudarat dan seterusnya, tanpa proses akal. Sama seperti Yesus. Orang menganggap Yesus itu imannya hanya bertumbuh di hati, bukan bertumbuh di akal. Maka Yesus itu Tuhan bagi segelintir orang yang memang menggunakan hati, lebih mengedepankan hati daripada akal. Tetapi iman yang benar adalah iman yang bertumbuh di akal, di pikiran, lalu dia dipoles dengan hati. Jadi hati beriman, percaya, yakin sepenuhnya dengan hati, berlandaskan dengan filter yang dihasilkan oleh pabrik yang bernama akal. Akal yang memfilter itu semua, sehingga apa yang diimani oleh orang yang betul benar-benar harus lolos uji oleh akal. Itu iman yang benar tuh. Makanya tadi saya mengatakan, apa perbedaan antara Islam dan Kristen itu? Kristen punya iman, Islam punya iman. Pembedanya adalah iman Kristen waliyatazakkara ulul albab. Mereka membaca, mereka menelaah, lalu mereka menggoreskan kehidupan mereka dengan rutinitas ritual yang berlandaskan terhadap kebenaran akal. Kristen tak memiliki itu. Kristen hanya memiliki kepercayaan dan keyakinan. Pokoknya Yesus Tuhan, apapun ceritanya, tidak boleh dibantah. Titik.
Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekaligus krusial. Apakah iman yang benar itu hanya urusan hati, lalu akal kita harus dibuang dan dipenjara? Saya mengatakan itu keliru. Iman dalam Islam sama sekali bukan iman buta atau blind faith yang menyuruh Anda percaya begitu saja tanpa boleh bertanya atau berpikir. Iman yang benar di dalam Islam adalah sinergi yang sempurna antara 3 instrumen: hati yang meyakini, lisan yang diucapkan, dan akal yang membuktikannya. Mari kita buka data tekstualnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menantang manusia dengan kalimat afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Dan afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Mengapa Allah menantang seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kebenaran Islam itu rasional dan bisa diuji. Iman yang hanya di hati tanpa keterlibatan akal adalah iman yang rapuh. Iman seperti itu akan mudah goyah begitu dihantam badai syubhat, logika filsafat, atau doktrin dogma agama lain. Sebaliknya, akal bertugas untuk menimbang dalil, melihat bukti penciptaan alam semesta, dan menyimpulkan secara logis bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah akal mentok dan mengakui kebenaran tersebut, barulah hati tunduk dan berpasrah secara total. Oleh karena itu, jika ada ajaran yang menyuruh Anda sudah percaya saja, jangan pakai akal karena pikiran manusia itu terbatas, maka ketahuilah itu bukan cara Islam. Islam memuliakan akal. Iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas pondasi ilmu, argumen yang kokoh, dan bukti yang nyata, sesuai dengan definisi para ulama. Iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Jadi gunakan akalmu untuk menemukan kebenaran, lalu ikat ia di dalam hatimu. Itulah yang disebut doktrin. Itulah yang disebut dogma. Sedangkan Islam itu imannya bertumbuh dari akal sampai ke hati, hati ke akal, akal ke hati. Lalu kemudian hati dan akal itu membiaskan produksi berupa tindakan. Itulah yang disebut ibadah. Ibadah itu tindakan daripada kepercayaan yang bertumbuh oleh pikiran dan hati, qalbu. Begitu saudaraku Paleo, silakan. Baik, bagus ya kata terakhir kalbu. Saya akan pakai kalbu itu. Bagaimana kamu mengukur kalbu itu? Kalbu ada di mana? Ada di otak atau di dalam nuansa hati kamu tentang kalbu? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, iman itu adalah suatu keyakinan, bukan ya? Di dalamnya, di dalam apa? Di dalam hati, bukan di otak dulu. Yakin dulu. Ya, saya tanya ke kamu semua. Ketika kamu percaya kepada Allah, atau otak kamu lebih dulu bekerja, atau iman kamu, keyakinan kamu? Apakah kamu menjelaskan bahwa Allah itu menurut akal kamu lebih dulu baru iman? Atau iman lebih dulu baru kamu menjelaskan Allah itu menurut akal kamu? Ya, nah kemudian ya, jadi kalau iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, di dalam kalbu, saya pakai istilah kamu ya, di dalam kalbu. Kamu bisa mengukur itu dengan standar apa itu kata kalbu? Kamu bisa mengukur dengan standar apa itu iman? Apakah kamu memakai standar kamu secara logika? Kalau kamu mengukur bahwa keimanan itu secara logika, saya tanya kamu, jelaskan logika Allah dalam pengertian kamu. Kamu menempatkan iman atau logika dulu? Bingung kamu di sini jadinya. Nah, jadi begini semua. Enggak apa-apa, itu kan pendapat kamu. Tetapi kamu harus membuktikan dong bahwa bahwa akal itu lebih dulu daripada iman. Nah, sekarang kalau akal lebih dulu daripada iman, silakan kamu jawab. Kamu beriman pada sosok Allah dengan akal dulu atau beriman dulu? Nah, kemudian bicara kalbu. Itu bicara kalbu itu dari luar. Bukan, kalbu itu bicara dari dalam, bukan dari luar. Sementara otak kamu,
akal kamu melihat itu, kamu cerna dengan akal kamu. Sementara kalau bicara dalam hati, kalbu, tanpa perlu kamu menggunakan, ya, kalbu kamu sudah berbicara lebih dulu. Semua hati kamu bilang, cuma kamu harus lebih sabar. Ya, saya tanya ke kamu, kata sabar dari mana? Dari otak atau dari kalbu? Silakan kamu jawab menurut logika kamu. Jadi gini, Saudara Leo, ketika umat Islam itu diperhadapkan dengan iman dan kalbu, maka ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, kalbu ini identik dengan rasa, sedang pikiran ini adalah identik dengan telaah, cara menentukan sikap, cara menelaah rasa. Jadi itu adalah perbedaan yang mendasar. Contoh, seorang bayi apakah sudah punya akal? Enggak. Apakah mereka sudah punya rasa? Seorang bayi tidak punya akal. Sabar dulu. Iya. Silakan. Apakah bayi sudah punya rasa? Sudah punya rasa. Sehingga mereka ketika diperhadapkan dengan dua makanan yang beda jenis, yang mereka pakai untuk membedakan dan meminta kepada salah satunya adalah rasa, bukan akal. Bertumbuhnya perasaan atau rasa yang ada pada diri seorang bayi menandakan bahwasanya akal sudah mulai memiliki proses pertumbuhan. Oleh karena itu, yang tertinggal di Kekristenan dan yang tidak tertinggal di Islam itu sederhana adanya. Saya kasih analogi dan penggambaran sederhana. Ketika kita masih kecil, kita nggak bisa memilih baju untuk kita pakai. Orang tua kita lah yang kemudian memilihkan pakaian. Kita laki tidak mungkin dikasih daster. Kalaupun kita dikasih daster, kita pakai. Kenapa? Karena kita tidak ada daya untuk memilih. Akal belum bertumbuh. Lalu dikasih makanan pun demikian. Kita nggak bisa memilih. Apapun yang diserahkan, yang disuguhkan oleh orang tua kita, kotoran hewan pun kita makan. Karena kita belum bisa menentukan sikap pada saat itu. Serpihan cahaya belum bekerja maksimal. Begitu juga ketika berbicara mengenai keyakinan. Kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, diajak kita ke gereja sebagai anak kecil, pasti kita ikut. Tidak mungkin berontah dan mau ke masjid, itu nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Nah, kepahitan yang muncul ketika manusia itu sudah dewasa, mereka sudah bisa memilih pakaian tanpa harus dipilihkan oleh orang tua. Mereka sudah bisa memilih makanan yang harus mereka makan tanpa harus dipilihkan oleh orang tua. Satu hal yang tidak bertumbuh pada orang Kristen, apa itu? Keyakinan akan Tuhan. Itu yang tidak bertumbuh pada aspek akal. Makanya saya katakan tadi, Kristen adalah keyakinan yang mematikan akal ketika berbicara mengenai agama. Orang yang tadi, yang masih bayi, ketika dia besar, dia tidak mau lagi kemudian dipilihkan pakaian. Tapi sayangnya, ketika dia masih kecil dipilihkan menyembah Yesus sampai dia mati, tetap saja menyembah Yesus. Kenapa enggak memilih seperti memilih pakaian? Kenapa enggak memilih seperti memilih makanan? Kenapa? Karena akal mati di sana ketika berbicara mengenai konsep Tuhan. Berbeda dengan Islam. Pada saat kecil mereka memilih pakaian, tidak bisa. Orang tua yang memilihkan, makanan orang tua yang memilihkan. Begitu mereka bertumbuh, akalnya pun tersetting dengan sendirinya akan memilih tetap Islam. Kenapa? Karena Islam selaras dengan logikanya. Kristen, maaf nih, logika apa yang kita ingin pakai? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi bayi.
bisa. Logika kita nggak bisa make tentang konsep itu. Bagaimana mungkin ada Tuhan sakit gigi? Bagaimana mungkin ada Tuhan kena asam lambung? Bagaimana mungkin ada Tuhan pakai sendal jepit, pakai celana dalam? Itu mustahil bagi akal. Tapi bagi keyakinan, bagi kepercayaan, itu adalah hal yang sah-sah saja, seperti yang Anda alami. Makanya poin yang terpenting di sini adalah ketika Anda ingin masuk ke Islam, maka alat sensor utama yang harus Anda fungsikan adalah akal Anda. Tapi ketika ingin masuk Kristen, alat sensor yang paling pertama Anda harus matikan, Anda padamkan adalah akal Anda. Itu mutlak, tidak bisa tidak. Itu satu paket yang tidak bisa diragukan. Masuk Kristen, matikan akal. Masuk Islam, hidupkan akalmu. Itu pasti, abang. Silakan. Zuma, kenapa sih kamu selalu melakukan pembelokan dari apa yang saya tanyakan? Saya bahkan mencoba menggali kosakata kamu tentang kalbu, dikaitkan dengan akal. Kamu tidak menjawab. Kamu malah lari yang dibawa kepada soal anak kecil yang menurut kamu tidak punya akal. Aduh, Zuma, bagaimana saya mau menyelesaikan dengan pola pikir seperti ini? Sementara kamu sudah saling bertabrakan dengan apa yang kamu katakan, ya. Jadi begini, Zuma, kalau kita berbicara iman, sekali lagi saya katakan, itu dari dalam. Sementara akal biasa terpengaruh dari apa? Daripada penglihatan. Ya, apa yang kita lihat lewat optik kita, maka itu diterjemahkan oleh otak, akal. Tetapi bagaimana kamu menerjemahkan kalbu itu atau iman itu? Kamu lari dari konteks semua. Tidak ada korelasi dengan anak yang tidak punya akal. Anak tidak punya akal itu kesalahan total kalau mau mengatakan anak tidak punya akal. Perkembangan anak, ya, seiring dengan pertumbuhan anak itu, ya, akalnya itu akan semakin terlihat, ya, seiring dengan pertumbuhan dia. Kenapa? Karena simpul-simpul saraf itu belum bekerja, ya, belum terkonek semua. Tetapi jangan kamu mengatakan bahwa anak tidak punya akal. Jadi tidak ada korelasi dengan penjelasan iman. Ya, kalau kamu mengatakan iman itu lihat lebih dulu, ya, akal lebih dulu, bagaimana kamu menjelaskan kata Allah itu? Kalau akal lebih dulu kamu utamakan daripada iman, coba kamu jelaskan itu semua. Dapatkah kamu menjelaskan Allah itu dengan akal dulu baru kamu beriman, atau beriman dulu baru berakal tentang sosok yang bernama Allah? Saya belum masuk kepada Yesus Allah Tuhan, ya. Saya hanya menguji logika kamu. Tetapi ini putaran terakhir tentang iman. Kalau kamu tidak masuk juga, terpaksa stagnan, tidak bisa maju. Karena itu cuma bermodalkan ngotot kalau begitu. Ya, kamu tidak bisa menjawab. Kedua, ketika kamu menganalogikan dengan anak kecil yang malah kamu membuat kefatalan lebih parah, tidak punya akal. Pertama, sudah tidak ada korelasinya. Yang kedua, malah kamu mengatakan anak tidak punya akal. Jadi anak bertindak berdasarkan apa? Sekalipun bayi, tidak mungkin kalau semua mengatakan dia tidak punya akal. Bayi sudah punya otak. Punya otak berarti dia punya akal. Apapun itu. Antara lain apa? Ketika kamu lahir cuma menangis kan? Itu berarti itu ada bentuk ekspresi. Karena bayi belum bisa berkata-kata ketika dia lahir. Maka dia cuma bisa menyatakan dengan tangisan. Dari mana tangisan itu? Dari perasaan. Soal iman. Saya tanya ke Suma. Suma, pada waktu kamu lahir, apakah kamu tahu bahwa kamu lahir? Saat kamu sementara keluar, ya, dari kandungan ibu kamu, apakah kamu tahu kamu lagi keluar dari kandungan ibu kamu? Ya, silakan kamu terjemahkan itu dengan akal. Jelaskan.
Ya, makasih. Jadi kelihatannya saudara belum bisa membedakan antara akal dengan otak. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya bayi itu sudah berakal karena dia punya otak, ingat orang gila yang dewasa itu juga punya otak. Apakah mereka berakal? Enggak berakal. Kelemahan Anda itu di situ. Jadi ketika bayi dikatakan tidak berakal, bukan berarti dia tidak berotak. Kemampuan kognitif yang tidak ada pada diri bayi, kemampuan berpikir yang tidak ada pada bayi, bukan berarti dia tidak punya akal. Makanya saya katakan tadi bahwa ketika orang itu sudah bertumbuh, berarti dia sudah bisa menggunakan akalnya. Dan ketika berbicara mengenai kalbu, itu berbicara mengenai rasa. Lalu Anda bertanya, bagaimana tentang Allah? Apakah akal dulu atau iman dulu? Di Islam boleh akal dulu baru beriman, boleh beriman dulu baru berakal. Itu di Islam. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena akan tetap pada kesimpulan akhir. Apa itu? Bahwa Allah itu bisa dicerna dengan akal, bisa dicerna dengan iman, bisa diyakini dengan keyakinan, bisa dipercayai dengan akal. Endingnya di situ. Jadi orang mau berakal dulu baru beriman, tetap aja Allah itu adalah hak. Mau beriman dulu baru berakal itu adalah hak juga Allah itu. Contoh misalnya, orang Islam itu apa? Orang Islam itu lebih dulu beriman daripada akal. Tapi orang yang mu'alaf itu percaya dulu, akal dulu, baru iman. Saya ulang lagi. Orang yang bertumbuh dari kecil dari Islam, lahir dalam keadaan Islam, dia beriman dulu, baru berakal. Apa buktinya? Kecil mereka membaca Quran, mereka belum mengerti tentang Allah. Baca Quran, bertumbuh menjadi seorang Islam. Banyak orang sering mencampur adukan antara otak dan akal seolah-olah keduanya adalah hal yang sama. Padahal, secara substansi dan fungsi keduanya sangat jauh berbeda. Di sini saya membuat analogi sederhana agar kita mudah mencernanya. Otak itu adalah hardware-nya, perangkat kerasnya. Dia berbentuk fisik berupa materi biologis, gumpalan daging seberat sekian gram yang ada di dalam tempurung kepala kita. Otak bisa dilihat, bisa diraba secara medis, dan dia memiliki syaraf-syaraf yang mengatur fungsi biologis tubuh, seperti detak jantung, gerakan tangan, hingga memori jangka pendek. Hewan pun seperti simpanse atau lumba-lumba, mereka punya otak. Tetapi apakah mereka punya akal? Tidak. Disinilah letak perbedaannya. Akal itu adalah softwarenya, perangkat lunaknya. Akal tidak berbentuk fisik, tidak bisa dibedah oleh pisau dokter bedah. Akal adalah fungsi rohani, sebuah daya berpikir kritis yang Allah tiupkan khusus kepada manusia untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang logis dan mana yang tidak logis. Di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menggunakan kata akal sebagai benda, melainkan sebagai kata kerja seperti ta'kilun. Artinya proses berpikir menggunakan akal. Jadi, otak adalah alat fisiknya, sedangkan akal adalah proses jalannya alat tersebut untuk menemukan kebenaran. Orang yang mengalami gangguan jiwa, otaknya ada, sarafnya utuh, tapi fungsi akalnya yang sedang terganggu atau diangkat sementara oleh Allah. Maka dari itu, Islam selalu menuntut kita untuk mengoptimalkan fungsi akal di atas landasan otak yang sehat. Gunakan otak kita untuk membaca data dan gunakan akal kita untuk memahami petunjuk serta kebenaran ayat-ayat Allah. Otak itu ciptaan yang terbatas, tapi akal yang dibimbing wahyu akan membawa kita pada keimanan yang tak terbatas. Besar baru mereka berakal. Oh, Allah ternyata benar-benar hak sebagai Tuhan, sampai kepada kebenaran mutlak. Nah, kalau orang mu'alaf itu masuk Islam, mereka berakal dulu tuh.
memikir dulu apakah betul Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tempat bergantung segala sesuatu, Tuhan itu tidak serupa. Itu proses akal dulu, baru mereka beriman. Jadi di Islam itu boleh akal dulu baru beriman, boleh iman dulu baru berakal. Sebaliknya di Kristen tidak bisa akal dulu. Selama-lamanya di Kristen itu iman tok, yakin tok, percaya tok, baru apa? Akal. Tapi kuadrat alias akal-akalan supaya bisa tetap eksis pada iman atau kepercayaan tersebut. Jadi Kristen itu nggak boleh akal dulu. Makanya dalam 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5 itu mutlak, tidak bisa diragukan. Paulus menggiring manusia kepada Kristus dengan cara apa? Mematikan akal. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus untuk menggiring manusia kepada akal-akalan menuju Kristus. Itu data. Itu data. Makanya saya katakan kalau di Kristen itu nggak ada akal dia, mati akal baru bisa masuk. Kalau akal duluan, tidak bisa orang menjadi Kristen kalau akal duluan. Bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi bisa menjadi bayi kalau akal duluan? Tidak bisa diterima itu. Makanya muncul akal-akalan. Setelah diyakini Yesus itu Tuhan, muncul akal-akalan. Apa akal-akalannya? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Itu akal-akalan. Itu akal-akalan doang. Karena kenapa? Kepercayaannya, keyakinannya terlanjur Kristen. Mau keluar Kristen, enak di Kristen. Maka diakal-akalilah konsep tentang Yesus itu adalah Tuhan. Itu real, itu fakta. Bagaimana mungkin HP ini 100% HP dan juga 100% kelapa? Itu akal-akalan itu untuk membenarkan konsep keyakinan yang ada dibangun dalam Kristen. Tapi kalau di Islam boleh akal dulu baru beriman, boleh iman dulu baru berakal. Di Kristen tidak boleh, dia cuma iman, dibawanya baru akal, tapi double akal-akalan. Itu fakta, itu real, tidak bisa tidak. Silakan. Zuma, saya heran gitu dengan pola berpikir kamu yang justru saya temukan itu bertabrakan. Ya, pada satu sisi kamu menerima, pada sisi yang lain kamu menyangkal. Itu inkonsistensi berpikir Zuma. Dan ini sudah terang benderang kamu nyatakan. Kamu lupa ya dengan kalimat-kalimat kamu yang sebenarnya sebelumnya. Ya, konteks kita ya tentang iman, dan saya fokus pada arah pembicaraan itu. Kamu sudah kemana-mana. Dan itu orang yang begini ya, kalau sudah kemana-mana berarti orang tidak punya kemampuan lagi untuk mengembangkan nalarnya, logikanya. Ya, lari kemana-mana jadinya, tidak pada arah tujuan yang sebagaimana mestinya diarahkan. Itu cara berpikir kita, lurus ke depan, jangan dulu menyimpang ke kiri ke kanan. Makanya kamu tidak mampu menjelaskan ketika saya sudah menggunakan dengan bahasa yang sederhana. Sekarang saya tanya ya, sederhana loh. Ketika Suma lahir, ya, apakah Suma tahu ketika Suma waktu keluar dari rahim ibu Suma, dapatkah Suma menerjemahkan itu secara akal? Ketika Suma ya keluar dari rahim ibu Suma, Suma tidak pernah tahu itu. Ya, bagaimana Suma menjelaskan? Enggak akan pernah tahu. Tetapi kamu yakin kan bahwa kamu lahir dari rahim ibu kamu? Kamu yakin kan itu? Kamu mau menolak itu? Kamu beriman, itu realita, itu logis. Nah, kamu tidak bisa menjelaskan dari tadi itu, kecuali kamu melakukan red hearing. Kamu kebanyakan dengan red hearing, malah kamu menuduh saya tidak bisa membedakan akal dan pikiran. Korelasinya apa dengan iman itu semua? Makanya ketika saya tanyakan, bagaimana kamu memahami tentang Allah itu? Akal dulu atau iman kamu? Nah, mulai kehilangan arah kamu. Ya, bisa iman dulu, bisa akal dulu.
Itu inkonsistensi dalam berpikir. Kamu harus betul-betul mempertanggungjawabkan. Kalau itu adalah suatu kebenaran menurut kamu, iman menurut akal kamu, ya, kamu harus fokus gitu, ya. Jangan kamu malah lari ke lain-lain. Saya belum masuk kepada Yesus, cuma nanti putaran kedua saya akan masuk kepada Yesus. Tetapi saya justru mau mengejar pemikiran dasar kamu. Ya, kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang real. Saya sudah memberikan analogi yang gampang gitu loh soal iman. Ketika semua lahir, mau diulang lagi? Ya, kamu tidak tahu saat kamu lahir kan? Kamu tidak tahu atau kamu tidak sadar bahwa kamu lagi keluar dari rahim ibu kamu. Kamu bisa menjelaskan itu? Tetapi kamu percaya bahwa kamu lahir lewat rahim ibu kamu. Lalu apa yang menjelaskan itu? Iman atau akal? Saya tidak akan mengejar lebih jauh lagi ya, contohnya ya cuma. Oke. Saya tidak pernah menanggapi lebih jauh karena saya lihat pikiran kamu sudah stuck, sudah berhenti kemana-mana gitu. Ya. Silakan kalau kamu menanggapi, saya berikan kesempatan. Oke, Tapi saya menawarkan tidak perlu. Tidak perlu karena kamu tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Jadi terkadang saya merasa lucu melihat abang ini. Seorang bayi tidak tahu dirinya dalam keadaan lahir, tetapi sadar kalau dirinya lahir. Gimana logikanya ini? Tidak tahu kalau dirinya lahir, tapi dia sadar kalau dirinya lahir. Atau Anda ingin mengatakan kesadaran bahwa saya lahir setelah akal saya berfungsi. Itu baru betul. Makanya saya katakan tadi, bayi itu tidak memiliki akal. Kenapa tidak memiliki akal? Karena bayi itu tidak memiliki kemudian pencerahan pada dirinya berupa cahaya yang bisa membedakan objek. Akal itu fungsinya untuk membedakan objek. Akal itu untuk melahirkan kemudian kemampuan-kemampuan yang menjadi serpihan cahaya sehingga akal itu bisa membedakan bentuk. Bagaimana ceritanya ada seorang bayi berakal? Hah? Bayi berakal itu gimana ceritanya? Kalau ada bayi berakal, berarti bayi itu sudah bisa bicara. Begitu dia keluar, dia bisa bicara. Mama, aku pingin nonton. Mama sakit, ma. Berarti dia sudah punya akal itu. Dia keluar hanya bisa menangis. Kelihatannya orang ini tidak ngerti apa itu akal. Dia nggak bisa bedakan akal dengan otak. Dia nggak bisa bedakan. Andai saja bayi itu dari kecil, dari dia keluar sudah berakal, maka dia sudah bisa berbicara. Dia sudah bisa kemudian minta nasi, minta apa yang dia inginkan, teriak manggil mamanya ketika dia pipis dan seterusnya. Otaknya ada, tapi akalnya belum berfungsi. Saya ingin tahu dari babang ini, apakah ketika bayi keluar akalnya itu sudah berfungsi? Otaknya sudah berfungsi sehingga melahirkan sebuah keadaan dia menjadi makhluk yang berakal. Bagaimana menurut saudara Bang Leo ini? Apakah bayi itu berakal? Silakan jawab. Baik, cuma biar kamu tidak tambah salah dengan narasi-narasi kamu. Saya pikir ini hanya akan mempermalukan diri kamu sendiri. Jawab aja Bang, jawab aja. Iya. Apakah bayi itu Kenapa? berakal? Dengarkan dulu. Makanya jawab saya aja tidak dong. perlu jawab. Jawab dong. Saya dengarkan ya. Kamu perlu Apakah bayi berakal? kamu perlu juga belajar tentang neurologi. Enggak, jawab aja dulu. Apakah bayi itu berakal? Nanti saya akan kamu jangan mempermalukan diri kamu Yesus sendiri. tidak pernah dijawab. Nah, Sekarang lari berakal, lagi nggak kan? mau dijawab lagi. Lari Enggak, lagi kan? apakah bayi itu berakal? Jangan tertiring.
Konteks saya teman-teman coba dengarkan semua ya, apa yang saya tanyakan. Apakah Ya, bayi coba itu dengarkan, ya. berakal? Dengarkan dulu, jangan potong. Nah, mulai kamu tantrum semua. Jangan tantrum dong. Saya begitu tertib mendengarkan Saya bertanya loh. Anda mulai memprovokasikan saya, memprovokasi saya. Saya dari tadi Apakah tertib bayi loh. itu berakal? Sudah tenang Jawab dulu dulu. semua kamu. Jawab dulu, Tenang apakah dulu bayi kamu itu semua. berakal? Makanya dengarkan supaya saya arahkan cara berpikir kamu yang selalu tersesat. Pertanyaan Kamu saya, bertabrakan apakah dengan bayi itu narasi berakal? kamu sebelumnya. Kita bicara tentang iman, bukan bicara akal. Itu kan Bukannya dari tadi kita bahas akal dan iman ini, teman-teman? dengarkan sobat. Wah, jangan-jangan saya diskusi dengan, Dengarkan. waduh. Saya dengarkan begini ya. Tadi saya mengatakan kita berbicara tentang iman. Nah, kemudian justru semua yang mengembangkan ke akal saya ladeni. Kenapa Dengarkan enggak- dulu semua, dengarkan. Kenapa nggak Dengarkan langsung dulu ya. jawab aja, apakah Makanya- bayi itu berakal? Nah, makanya untuk itu kamu perlu belajar neurologi ya. Ya, Udah, saya silakan nggak perlu Anda tanggapi ajarkan itu. saya. Udah ya. Apakah bayi berakal? Aduh, Suma. Kamu tahu nggak? Apa tuh? Ketika bayi masih dalam perut, masih dalam kandungan ibu, Iya, kamu tahu nggak bahwa bayi itu mendengar? iya, tahu. Dari mana kamu tahu dia mendengar? Dia mendengar. Dia memiliki Buktinya apa? kuping. Buktinya dia punya telinga. Makanya kemampuan berpikir kamu memang masih terbatas. Kamu Nah, perlu sekarang belajar. Saya kasih yang tahu kita ya. yang Dengarkan. kita bahas ini, Dengarkan yang kita dulu, bahas saya ini jawab. apa? Yang kita Saya bahas ini apa? membuktikan ya, Kenapa apa lari ke yang saya pendengaran? katakan bahwa itu kamu cuma bilang karena dia punya kuping. Pendengaran. Artinya kamu tidak mampu untuk menjelaskan dengan baik tentang itu semua. Pada diri Aduh, manusia, mulai ini tantrum nih, bayi. Suma. Mulai Ada tantrum kemampuan Suma, untuk itu. ya. Yang saya pertanyakan, Kamu apakah membuat bayi Komar berakal? ini menjadi tidak lagi kondusif dengan cara kamu. Apakah Tenang bayi dulu. berakal? Tenang dulu, makanya saya buktikan, ya. Tetapi sebelum saya membuktikan itu, saya membawa kamu pada pengertian iman. Itu kan tadi, Apakah karena bayi kamu berakal? membawa akal. Makanya ketika Apakah saya bayi tanya dari berakal? tadi kamu tidak bisa menjawab, ya. Apakah Kamu bayi malah mengatakan, berakal? ya kadang-kadang Allah itu bisa dengan iman dulu, kemudian akal atau akal dulu dengan iman. Ini apa sih begini? Apakah bayi berakal? Aduh, kamu selalu tidak punya ya ketetapan berpikir. Apakah bayi Alias berakal? kamu inkonsistensi dalam berpikir. Ya. Apakah bayi Masih morat-marit. berakal? Maaf ya, nanti saya buktikan bayi berakal atau tidak. Sabar. Tapi saya mau bahas pada konteks iman. Saya bicara bukan soal bagaimananya kamu lahir. Ya. Bukan itu. Kamu memang tidak bisa menjelaskan bagaimana kamu lahir. Masa kamu bisa, oh waktu saya lahir, saya begini keadaannya, ya, saya sungsang atau bagaimana? Nggak mungkin Apakah kan itu? itu. Apakah karena Ntar itu dulu, dia ntar sudah dulu, punya ntar akal? dulu. Itulah bukti Kita bahwa bicara dia tidak tentang punya akal konteks di situ. iman. Itulah bukti di Sabar, situ nggak ada teman-teman. akal. Kita bicara tentang konteks iman. Nah, makanya dengarkan. Kamu memang tidak bisa melihat diri kamu pada waktu lahir. Kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana proses kamu lahir. Kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana ke waktu kamu dalam perut. Nggak bisa kan? Berarti nggak ada akal. Pertanyaan saya, ntar dulu, pertanyaan saya. Apakah kamu percaya pernah lahir? Percaya? Nah itulah. Tapi Apa kamu itu? tidak bisa menjelaskan kan secara logika. Ya karena di situ belum ada Itulah akal. iman. Udah, Di situ sudah, nggak ada sudah kamu akal. jawab. Ada nggak Bukan akal soal pada saat itu. bayi? Secara akal pun kamu tidak bisa menjelaskan ketika kamu lahir. Ya. Apakah Saya ada tanya, akal pada saat kamu bayi dapat lahir? menjelaskan proses kelahiran kamu? Nggak bisa. Tetapi kamu kan percaya bahwa kamu pernah lahir. Iya memang. Itu adalah iman. Ya itulah iman. Kamu Sekarang tidak akal pernah gimana? melihat, dengarkan. Akal. Kamu Apakah tidak bayi pernah melihat, berakal? dengarkan Zuma. Apakah Jangan bayi tantrum, berakal? Ya. Saya Apakah lumpuhkan bayi lagi berakal? logika kamu, ya. Apakah bayi Tidak bicara berakal? bayi berakil. Maaf. Tidak berbicara bayi berakal. Tadi Kita Anda berbicara mengatakan konteks dan menertawakan iman, ya. saya. Kamu justru Anda nggak nyambung, menertawakan Zuma. saya. Anda menertawakan Kamu saya nggak pada saat saya mengatakan Zuma. bayi tidak berakal. Kamu nggak nyambung, ya. Makanya saya bilang nggak usah sekarang- teruskan. Sekarang Kamu membawa pada korelasi yang amburadul, ya. Bayi Jadi berakal. gimana?
Nanti Jadi saya jawab bayi tentang tidak berakal. berakal, ya. Coba Dengarkan. Kamu aja buktikan tidak dulu. jawab dari tadi. Buktikan dulu Kamu bayi dia berakal. mendengar. Bagaimana dia bisa mendengar? Punya kuping. Ini pertanyaan yang sangat dalam mengenai teologi dan fase penciptaan manusia. Apakah bayi yang baru lahir itu sudah berakal untuk bisa beriman? Saya menjawab dengan data ilmiah dan tekstual secara fungsi akal aktif. Mereka belum memilikinya, tetapi secara perangkat fitrah keimanan, mereka sudah membawanya sejak lahir. Mari kita buka lembaran datanya. Di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan sangat jelas, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ayat ini mutlak menunjukkan bahwa bayi lahir dengan lembaran akal yang masih kosong dari ilmu, belum bisa menalar, belum mukhalaf, dan belum bisa berpikir logis. Lalu bagaimana dengan imannya? Disinilah keindahan Islam. Islam tidak mengenal doktrin dosa waris atau lahir dalam keadaan kotor. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya setiap bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah kecenderungan bawaan, sebuah software dasar yang sudah tertanam di dalam ruhnya untuk mengakui keesaan Allah. Bahkan sebelum dia lahir ke dunia, sebagaimana kesaksian ruh di alam rahim dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi kesimpulannya begini, bayi yang baru lahir belum punya akal yang berfungsi untuk menimbang dalil atau berargumen. Akalnya baru berupa potensi yang akan tumbuh seiring perkembangan fisiknya. Namun, ruh si bayi sudah berada dalam kondisi beriman dan tunduk kepada Allah lewat jalur fitrah kesuciannya. Nanti ketika bayi itu tumbuh, barulah fungsi akalnya aktif secara sempurna untuk mengonfirmasi dan membuktikan kebenaran fitrah iman yang sudah dia bawa sejak lahir tersebut. Islam itu sangat logis, adil, dan memuliakan setiap fase kehidupan manusia. Aduh, Suma. Saudara Leo, manusia dalam kandungan itu mendengar. Dengarkan Suma, dengarkan ya. Tetapi Berikan kesempatan dia saya jawab dong. karena tidak berakal, Kamu saya mendengarkan dia dengan tidak bisa tertib setiap jawaban menjabarkan. kamu. Dia tidak bisa Lah, menjabarkan kenapa kamu apa berlaku yang begini? dia dengar. Saya Kenapa? tidak Karena akan dia belum membiarkan kalau berakal. kamu begini terus kepada saya. Ya, kamu sudah menunjukkan ya cara kamu berdiskusi dengan tidak bagus. Awalnya bagus. Saya tanya memberikan apakah reaksi yang bayi bagus. berakal. Berikan kesempatan saya menjawab. Itu aja terus dari tadi begitu. Lah, kamu tidak memberikan saya Saya tidak memberikan waktu tanya saya menjawab. apakah bayi Ya? itu berakal? Jawab. Tidak bicara akal, kita bicara iman, konteks pembicaraan kita itu. Nanti saya soal akal cuman- kebelakangan. Saya Kamu bertanya tidak bisa apakah menjawab bayi semua, berakal? ya. Kamu tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Apakah kamu tahu pada waktu kamu lahir? Kan sudah kujawab Tapi tadi kamu itu. percaya kan? Kamu percaya bahwa kamu pernah lahir. Iya, itu iman. Itulah iman, Suma. Ya memang betul. Ya, Nah, mengatakan berarti kamu percaya kan? Tidak perlu akal dulu Ya memang kan? saya Suma? percaya. Iya, berarti betul. tidak perlu akal dulu kan? Betul tidak? Iya betul. Makanya ini baru bicara konteks berarti lahir kamu kan. sudah bertabrakan dengan logika kamu. Selamat dong, Loh. Suma. Ya? Aneh orang ini. Katanya beriman Ini dulu. Ketika saya tentang balik, Allah, tentang Nah, Islam. nah. Bukan itu tentang analogi, anak lahir. itu analogi saya gunakan. Kamu tidak konyol. pernah lihat kamu lahir, dengar semua. Loh, konyol. Kamu tidak pernah lihat kamu lahir, Apa tetapi kamu hubungannya, percaya bahwa kamu korelasinya pernah apa? lahir. Ini Itu berbicara logikanya. Jadi mengenai begini, ya. agama, berbicara mengenai Aduh, malah saya Tuhan. diskusi begini semua. Berbicara Dan mengenai keluarannya kalau Tuhan, begitu. boleh akal Kamu dulu, kamu sudah beriman, tantrum boleh ya beriman semua. dulu, ini Saya masalah lahir lumpuhkan bayi, logika apa kamu hubungannya? berkali-kali pada malam ini. Makanya kamu lucu. tantrum. Lucu Anda Lucu ini. kamu semua, ya. Kok Anda, Bagaimana iman kamu Anda kaitkan dengan mengumpamakan akal, seorang berakal? bayi yang Bahkan lahir, kamu mengatakan seorang bayi anak yang lahir itu tidak punya dengan akal. kepercayaan kepada Tuhan aneh. Sekarang saya tanya Mau lanjut lagi. diskusi atau tidak? Mau Jawab. lanjut? Kamu Jawab. Kamu ya, Apakah waktu kamu bayi lebih itu banyak saya berakal? Saya luangkan kamu waktu kamu lebih banyak. Saya diem, ya. Saya hanya cuma beberapa potong bertanya. kalimat.
Tetapi kamu ya bayi berakal? menunjukkan Jawab. superioritas kamu yang justru amburadul. Apakah bayi berakal? Cuma mau saya jawab, dengarkan dong. Oke. Ya, yang pertama, kamu lari daripada. Kok jadinya ke saya? Perbincangan. Saya suruh Anda menjawab bayi Iya, nanti berakal. saya jawab dulu ya. Itu Saya aja jawab, terus sabar. nanti. Ya. Bayi berakal Artinya di sini nggak? teman-teman, Suma telah menyangkal Curhat pernyataannya lagi, sendiri. curhat Dia lagi. percaya, ya, sekalipun dia tidak melihat. Ya. Curhat lagi dia. Bukan curhat, Saya kamu menyatakan bertanya, itu loh. apakah Kamu sudah bayi menyatakan berakal? cuma kamu percaya tanpa perlu akal. Ternyata Itu begitu. mengenai Sementara kelahiran dari bayi kamu itu, ngotot Yul. tentang akal. Hei, Ya. itu bicara bayi, bukan bicara Tuhan. Ntar nenek kiper lagi kamu semua. Nenekmu kiper memang. Memang Ya nenekmu itu kiper. kamu. Ya, sudah Suma. Orang Kamu berbicara sudah kehilangan- bayi bukan bicara kamu Tuhan. sudah kehilangan Kalau kamu sudah berbicara kehilangan Tuhan, kemampuan kalau berpikir berbicara kamu Tuhan, semua ya. boleh Kamu iman tidak dulu kondusif baru ya. berakal. Kamu Atau berakal tidak dulu kondusif. baru beriman. Ketika Bicara saya bayi lumpuhkan beda, logika konyol. kamu. Ya. Ya. Beda bicara Tuhan, beda bicara bayi. Aneh Kita kau ini. bicara iman tadi kan. Kamu Apa mau lari? hubungannya dengan Akhirnya bayi? kamu sudah. Kenapa kau Saya katakan. bahas bayi saya katakan habis itu bukan soal kau, bayinya. kau menjebak saya di mengatakan situ. ya, soal iman. Ternyata iman, kau ingin membahas Suma, tentang iman, Tuhan. Suma. Konteksnya Tentang iman. Tuhan kau bahas Tidak perlu akal Tuhan. dulu, tetapi iman dulu. Berbicara dengan bayi. Ya, Suma. Kalau bayi itu bosku, Aduh. itu Kapan tidak saya mau akal di situ. berdiskusi dengan kamu, model kamu begini tantrum terus. Ditanya apakah bayi Kamu berakal? tanggapi aja dan jawab apa yang saya tanyakan. Apakah Kenapa bayi kamu tidak jawab? berakal? Kenapa kamu tidak jawab pertanyaan saya? Yang Suma? tidak bisa jawab itu Ada kamu, beberapa konyol. pertanyaan saya yang kamu tidak bisa Itulah kalau jawab. kau menyembah makhluk Ya? kuburan. Kamu Aneh cuma jadi ad otakmu hominem nggak terus. berfungsi, kan? Saya belum ke Menyembah situ, makhluk Suma. kuburan ini masih akibatnya permulaan nih. saya, Suma. Ini Menyembah masih permulaan makhluk saya ya. kuburan inilah Ini akibatnya. masih kulit ya. Masih kulit ya. Saya menguji cara berpikir kamu. Baru di luar. Saya belum Jadi bawa kau kepada ingin Yesus kamu mengatakan, ya. kau ingin Gitu ya. mengatakan apa? Kamu Bayi berakal yang- nggak? Kamu tidak punya konsistensi berpikir. Ya, kamu selalu lari-lari. Bahkan kamu menyangkal pernyataan Ditanya, kamu. ditanya Ya. apa? Dijawab Sudah, apa? silakan kalian Saya yang mendengarkan bertanya, ya. apakah bayi berakal? Sudah cukup. Nggak bisa Bagaimana kita jawab dia. berbicara bayi berakal kemudian dibawa pada iman? Enggak kamu nyambung itu. semua diskusi Kamu, kita. Kamu. Ya. Nah, Tadi di kamu awal. mau saya dengar jawab dulu, kan? Dengar dulu. Kamu dengar. mengatakan bayi tidak Dengar. berakal. Dengar, Hebat dengar. semua bayi tidak berakal. Tadi- Ya. Bayi Nah, tidak sekarang- berakal menurut Suma. Ya, Ya. sekarang menurut Anda? Gitu loh ya. Menurut Anda apa? Bayi Makanya berakal? ketika saya mendengarkan, makanya dengarkan jangan dasar. potong-potong dong. Apakah bayi Dasar berakal? kamu tidak punya. Kamu Suma, Apakah kamu bayi sudah apa berakal? tantrum. Jawab dulu Saya dong. bisa membangun diskusi dengan baik. Tetapi ketika ternyata- saya menjawab, kamu potong-potong Ternyata terus. saya berdiskusi dengan orang Udah, yang tidak silakan kalian waras. Silakan Orang kalian tidak waras, menilai ya. saya diskusi. Saya berhadapan dengan orang Saya punya berdiskusi akal, dengan ya, orang yang atau tidak tidak waras ya teman-teman. ternyata. Itulah Aku cara pikir Suma ya. Anda itu ada Kembali waras-warasnya, ya. ternyata Kamu Anda memang berdiskusi dengan orang kamu gila. memang level berpikir kamu Wajarlah, Suma. pantas saya mengatakan ya, Anda level gila berpikir memang. kamu ya. Anda belum bisa memang menyesuaikan gila. ya dengan saya. Pantasan Suma. jemaahnya Oke, kabur semua. Beginilah cara Suma tantrum ya. Pantasan jemaatmu kabur semua, ternyata kamu gila. Saya ditanya, bagaimana konsep iman di dalam Islam? Saya jawab, iman dalam Islam boleh berakal dulu baru beriman. Boleh beriman dulu baru berakal. Ini nggak ada hubungannya dengan bayi. Si tolol tadi itu, si dongo. Tiba-tiba saja dia bertanya tentang bayi. Saya menjelaskan kemudian. Dia mengatakan bayi punya akal. Tetapi dia mengatakan, kamu lahir dari rahim ibumu, kau tidak tahu kan? Kau tidak sadar kan? Dan dia iakan itu. Berarti akal nggak ada di situ. Lucu. Lalu kemudian dia mengatakan, dan kamu percaya? Kamu percaya bahwa kamu itu lahir dari ibumu? Ya percaya. Nah itulah iman. Loh, iman itu mengatakan saya percaya setelah saya besar, dewasa, setelah saya berakal. Coba tanya anak bayi, apakah kamu tahu dirimu dilahirkan sama ibumu? Menjawab enggak?
apakah kamu beriman kalau kau dilahirkan? Menjawab enggak bisa. Jadi saya dewasa ini baru bisa menjawab. Saya percaya saya dilahirkan oleh ibuku. Apa yang menghasilkan kepercayaan itu datang? Akal. Berarti ujung-ujungnya akal. Akal yang bisa menjelaskan itu. Orang yang tidak berakal ditanya, apakah kau lahir dari ibumu? Ya. Kayak Leo tadi tuh. Itu orang yang tidak berakal. Ternyata kita diskusi sama orang nggak waras, alias orang gila. Aduh, parah. 2 kali kita di-kick dari tempatnya teman-teman. Itulah kalau dia pengikut penyesat, gara-gara ikut penyesat, jadinya begitu gayanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan bergelar Kristus. Akibatnya itu bayi berakal. Gila Leo. Itu apakah kau ke gereja Salto? Enggak ada salto ke gereja. Kau jawab apa? Mana ada salto di gereja? Aku tunjukkan. Ya. Nah, ya sudah, berarti udah terjawab. Ada salto di gereja kan gitu. Ya anggaplah ada orang itu salto di gereja, Bang. Udah. Nah, Oke. udah. Oke, dah. Senang ya? Enggak, biasa aja. Cuman lucu. Kau harus diakan dulu katamu nih. Aku kadang susah kau, Bang. Aku lucu aja, lucu. Aku lebih lucu sama kamu, Bang. Serius, kayak stand up komedi agama kau. Serius. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan Allahu Akbar kau, Bang. Tapi kau bilang-bilang orang monyet, marah Allahmu nanti. Siapa yang aku bilangin monyet? Kau ini Kau ah. Kapan aku bilang kau monyet? Kan. Fitnah lagi dia. Mana fitnah, Bang? Kayak monyet kau bilang. Kayak si Leo tadi kau bilang kayak monyet kau bilang. Mana ada fitnah aku, Bang? Oh, kayak Jejak monyet digital ada. itu. Kayak monyet itu maksudnya tak berpikir, bukan mukanya yang kayak monyet. Kau ini banyak kali fitnahanmu. Oh, yang memfitnahku. Aku pusing lah Sabtu nih. Aku baru kali ini aku dinaikkan ke ini. Biasanya orang takut naikkan. Maaf semuanya abang-abang ya. Maaf semuanya yang kecewa-kecewa nanti. Jangan kecewa-kecewa kalian. Ini yang nyata-nyata aja yang kita bilang nih. Serius aku ngomong nih. Apa itu? Kutanya dulu sama Maksudnya Bang. apa? Kau sunat, Bang? Ya, sama seperti Yesus sunat Tuhanmu. Jangan bahas Tuhanku dulu. Yang kutanya dulu jawab. Aku bicara apa adanya. Aku tanya dulu sama Bang. Kau sunat, Bang? Sunat sama seperti Yesus. Jangan ngomong sama seperti Yesus. Gak boleh Kan gitu. Yesus Dosa kau. sunat. Nanti ketemu sama Yesus kau ditembak Yesus kau. Kurang ajar kau. Ya iya. Tangkis lah. Aku tangkis ya. Pakai apa kau tangkis? Sepele ini orangnya. Kau boleh Yesus gitu, Bang. Yesus datang kiamat lah. Ada pautnya juga kau rupanya. Iyalah. Yesus datang kiamat. Kami di bawahnya terbang. Kalian di bawah. Dadah, aku bilang. Ya nggak mungkin dong. Matius 7, 22, Iyalah. 23. Itu udah jelas itu. Udah jelas Matius itu. 7, 22, 23 yang diusir Yesus ke neraka siapa di situ? Kan Kristen. Nah ini kalau sarjana hukum tidak baca Bible ini gini nih. Matius 7, 22, 23 semua orang Kristen akan diusir ke neraka oleh Yesus. Nggak paham dia. Pandai kali kau bikin kata-kata nih. Itu dalilnya begitu. Kami nggak ada dalil, ku bilang. Iya udah. Begitu butirnya, begitu butir-butir. Aneh ini dalil apa? Dalil gila kau ada dalil. Kau ketawa kau? Iya kan? Iya kan? Kami nggak ada dalil bagi kau dalil. Apa dalil Kok itu? lucu, Bang? Apa dalil itu? Aku yang nanya sama mu dalil itu apa? Kok kau nanya aku? Kau aneh kau nih.
parah. Air Jadi rusak nih. Matius 7, 22 dan 23. Di situ bunyinya orang Kristen diusir ke neraka. Enyahlah daripadaku, Orang aku tidak Kristen mengenal diusir ke kalian. neraka. Jadi orang Islam masuk ke surga gitu. Oh iya dong, pasti dong. Hore gitu. Iya dong, pasti. Ye, hore. Islam masuk Yesus surga. sendiri, Yesus yang Enak ya. mengatakan. Oh iya dong, Yesus yang Oh, mengatakan iya, itu. iya, iya, Bukan iya. aku. Nanti ditanya Tuhanmu nanti, kenapa kau potong ciptaanku gitu? Hah? Potong ciptaan apa? Tututmu tuh? Kau potong? Ya. Kau ditanya kenapa kau bunuh Tuhan anakku? Lebih parah lagi. Yang Lu ditanya siapa? kenapa Ini kau dirimu bunuh sendiri yang anakku? ditanya Tuhan. Kan perintahnya. Coba dulu aku tanya sama kamu. Ah. Jawab Kan dulu, ada jangan perintah. kau pleset-pleset. Kan- Jawab dulu. Kan ada perintahnya toh. Kan nanti masuk surga kau nih bang. Kau tanya lu masuk surga masuk pintu nih. Op. Iya. Zuma. Itu tutupmu hilang. Coba ambil ke bawah dulu. Cari. Aku ciptakan utuh kau. Cari. Mungkin kau cari ke bawah, ke bumi. Itu logikamu yang tidak sehat. Kalau Anda nggak sehat, membaca, Bang? sabar dulu. Ya. Coba. Anda baca di Yesaya 50 nomor 1 nomor 2. Orang yang tidak bersunat kulubnya tidak boleh masuk ke Yerusalem baru. Tidak bisa Kulub ini masuk apa ke nih? Ya, itu. Oh itu. Ucokmu Si Joni lah Ucokmu ya. yang- iya. Ya. Nggak boleh masuk ke dalam Yerusalem baru, nggak boleh masuk surga. Ayo, Berarti Yerusalem baru ini surga nih. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah suci, bait suci. Kena deh. Nggak boleh masuk surga, nggak boleh masuk ke rumah ibadah. Gimana dong orang-orang tidak bersunat ini? Kan perjanjian kekal Tuhan dengan keturunan Abraham secara turun-temurun harus sunat, potong kulub.